So cantik sih tangannya. Jijik kali loh kau ini. Udah ya. Ih, sok manis. Manusia rendahan pasti kamu kayak kamu ini pasti lemah. Aku udah tahu kelemahannya nih. Mau ngajak aku bicara pada lemah. Heh, Laki-laki rendahan. kamu itu perempuan rendahan, jin rendahan. Ih, sok cantik kali loh. Sok cantik kali. Cantik Linda kemana-mana daripada kamu. Linda sini. Linda, Iya. kenapa? Terasa. Apa? Itu dipanggil temannya ngapain di situ? Kira kamu takut sama dia. Cantikan Linda ya? Cantikan Linda kemana-mana. Cantikan Linda lah. Ih, enak sekali nih. Nah, ini nih. Wih, meletup-letup. Kurang banyak loh. Hirup. Hirup. Tuh, meletup-letup tuh. Nih, kamu tahu di neraka kamu kayak gini nanti. Enak. Yuk keluar yuk. Keluar lah, lepasin Alip lah. Ini 31 Desember 2024. Tapi enak banget wanginya. Pergi deh ke sini. Berarti benar. Kenapa? Berarti benar. Jadi aku beli ini waktu itu teman-teman di Palestina di dekat Masjid Al-Aqsa. Waktu itu ada tulisannya gitu. This is for the evil eye gitu. Buat ain sama buat gangguan jin. Terus aku beli sedikit banget sih, nyobain aja segini. Terus barusan aku minta bakar dan ternyata bismillah ya atas izin Allah gitu. Karena memang wanginya agak haru banget ya kalau dicium. Dan kata dia ini racikan-racikan yang memang sengaja dibikin gitu. Ini kelip. Aku itu sampai sekarang gak pernah bisa akur sama dia. Hah? Aku sampai sekarang gak bisa akur sama dia. Itunya jin dia cemburu sama kamu, sama perempuan pokoknya. Aku biasa kayak colok matanya gitu. Dari dulu sampai sekarang. Udah mulai mas? Hah? Udah mulai? Lip, kalau dari emosi negatif kamu masih apa yang mbak kental? Yang sampai sekarang belum bisa kamu hilangin? Yang susah gitu, on off atau paling berat? Aku sih kalau energi negatif Emosi negatif. nggak punya lagi ya. Udah selampang itu paling aku. Tapi pasti ada yang bikin dia betah gitu. Emosi negatif yang bikin dia tetap stay gitu di kamu. Karena kayak udah kayak magnet kan, kayak emosi negatif sama mereka tuh yang bikin karena bisa balik. Nah itu apa coba lihat? Apa ya? Kayaknya aku tuh karena kurang support system. Apa ya? Percaya diriku ketutupan. Kenapa dia? Kenapa mbak? Sarah, pegang. Apa ya bang? Minta air Rukia kamu dikit ya. Bawa teman soalnya. Iya. Tanganku dingin. Masih dingin tangan. Terus lip. Kamu merasa nggak punya support system. Iya, jadi aku Kamu kayak- ngerasa kesepian. Jadi asal aku ketemu yang sefrekuensi itu selalu nggak pernah cowok, cewek terus. Jadi aku kan menghindari ya kalau cewek ya, takut Iya, fitnah. iya. Jadi belum ketemu yang teman frekuensi yang bisa untuk support. Yuk kita tumbuh, yuk kita dakwah, yuk kita apa gitu. Saya tahu kok punya potensi apa gitu. Yuk kita fokus ke sini gitu. Yuk kita dagang, kita buat dagang ini biar bisa sedekah yang banyak gitu. Belum nemu. Walaupun nemu nggak yang sebaya gitu. Jadi nggak, energinya kan beda kan yang udah Iya, udah iya, nikah-nikah. iya. Jadi kayak Iya. dia punya dunia setelah itu kan. Gitu sih. Kalau sekali nanti ada yang ketemu frekuensi, ketemunya yang nggak sholat, jadi takut gitu kan, bukan merasa lebih baik, enggak, takut aja nanti Iya, jadi takut, nggak sholat gitu kan. Ya tadi juga jinnya udah ngancem aku buat zina aja, dia kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di Cerita Indah. Yang kali ini aku dibersamai dengan
bisa aku bilang aku versi laki kali ya gitu. Kita bestie banget dan qadarullah beliau juga malam tahun baru zamannya kayak pasang petasan maklum ya. Iya. Baru mau mulai udah dengan ledakan-ledakan gimana yang di Gaza coba teman-teman semuanya. Waduh. Ya kan? Dan qadarullah sama mengalami gangguan-gangguan jin juga gitu dan kalau aku bisa sembuh, aku yakin adik aku ini, karena aku udah nganggap Alif tuh kayak adik aku banget. Jadi dia juga bisa sembuh gitu. Makanya kayak kali ini aku pengen banget ngegali emosi negatif apa sih yang bikin ini si Jin seneng banget gitu dia. Karena kalau dideteksi, jadi Alif ini ada jin jatuh cinta yang cinta gila sama dia, maksudnya cinta banget teman-teman semuanya dan kekeh banget nggak mau ninggalin Alif gitu. Dan sebenarnya kalau menurut dari pengalaman aku ketika terkena gangguan jin jatuh cinta, itu kayak kita harus menemukan emosi negatif dalam diri kita yang membuat dia jadi nggak suka lagi dan benar-benar harus tegas gitu. Kayak mau nggak mau ya kita memang harus berjuang untuk kayak Alif tuh dihalangi untuk nikah ya memang kayak kalau udah ada calonnya ya udah nikah aja gitu. Kayak kita akan gali lebih dalam gimana tentang Alif gitu ya, sekaligus kita bantu siapa tahu abis dari sini Alif nikah dan kita semua diundang ke Binjai. Gimana Lip? Kan Alif udah lama nih begini kan ya gitu, dan kita semua tahu kayak kalau dia udah masuk gitu, kalau dia udah masuk ke Alif tuh dia nyebelin banget gitu. Dia yang sok berusaha menguasai Alif gitu dan semuanya nggak boleh deketin. Terus dia ngerasa Alif itu milikku, nggak ada yang bisa deketin Alif gitu. Pokoknya dia cinta banget sama Alif gitu. Jadi dan menurut pengalaman aku gitu ya, mustahil kalau nggak ada emosi negatif yang memang menjadi trigger buat dia untuk betah gitu, untuk terpanggil gitu. Selain karena ada faktor-faktor lain seperti kayak dari physically misalnya gitu ya, buat dia kamu ganteng banget gitu sampai aku bilang ada jin lebih ganteng gitu kan, dia nggak mau gitu. Jadi apa sih Lip gitu, mungkin Ali bisa cerita ke aku kayak ada emosi negatif apa nih gitu, kalaupun nggak dibilang emosi negatif kayak ada kesedihan apa, ada hal-hal yang rasanya kok mungkin ada takdir-takdir yang belum bisa diterima atau orang-orang yang belum termaafkan atau hal-hal yang bikin Alif harusnya aku nggak boleh begini nih gitu, tapi aku ngerasain begini gitu. Kalau dari aku tuh sebenarnya terlalu khawatir sama yang belum terjadi tuh. Jadi kan ini 25 gitu kan, terus dulu aku anaknya ambis ya kan, yang pengen jadi apalah, profesi apalah, pengen bisnis lah, tapi semua tuh terhambat. Kayak emang bisa ya aku gitu, percaya diriku nggak kebentuk karena memang nggak punya support system. Orang tua sih hubungi terus, cuman kan kalau untuk tukar pikiran kan belum cocok gitu. Ya. Karena orang tua kan memang benar-benar yang di rumah aja, nggak tahu perkembangan zaman yang gimana gitu. Jadi kadang ngerasa pengen maju tapi kok nggak punya partner gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kok nyari partner ya gitu, seolah-olah kayak nggak bertuhan, tapi memang butuh partner gitu. Satu sisi kayak butuh yang kamu tuh punya potensi A, jadi orang yang menegur lah, benar-benar sahabat, dan itu pengennya laki gitu, bukan karena suka laki enggak, tapi memang pengen banget punya sahabat yang usia nggak jauh, punya ambisi yang sama, ingin bangkit yang sama. Jadi tau nggak, untuk berdakwah lah, jadi bisnis berdakwah. Jadi pengen lah jadi anak muda yang kesana gitu, memaksakan diri. Karena kan kalau nunggu waktunya nanti kan nggak tahu kapan, ya udah mulai aja. Gitu sih. Jadi khawatir terus, itu menghantui setiap mau tidur. Kok gini-gini terus ya gitu ya. Kok Takut gagal gitu, atau makin takut berkurang manfaatku ya gitu. Kok makin nggak produktif gitu, jadi kayak mengurung diri kadang. Ya biasanya mereka akan membuat seseorang itu benar-benar, terutama jin jatuh cinta ya, dia membuat seseorang itu benar-benar yang nggak kemana-mana sehingga dia bisa makin menguasai tubuhnya gitu. Jadi kayak ngurung diri dan nggak mau ketemu orang banyak gitu. Benar. Dan benar-benar di rumah tuh benar-benar yang udah diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Itulah selama di perantauan teh. Dia pulang kerja, tidur, Sabtu Minggu di rumah aja, nggak kemana-mana. Kecuali ada yang Lip di mana, ngajak keluar gitu. Kalau enggak. Makanya heran juga kan, diri ekstrovert kok Iya, malas keluar kok jadi gitu selama di introvert. perantauan ini, jadi kayak pengen ngurung diri aja, nggak tahu entah kenapa.
Iya, itu salah satu ciri-ciri jin jatuh cinta, dan memang ketika terdeteksi kan memang ya jinnya udah bilang banget ya, mesti kayak, dan jadi ciri-ciri semuanya juga kayak terkena jin jatuh cinta gitu, dan ini yang harus kita gali. Selain itu ada gak? Selain takut, khawatir akan masa depan gitu, yang lebih deep lagi, yang dalam hati kamu, yang hal yang menurutmu lebih dalam. Kalau hal yang lebih dalam mungkin udah selesai semua kan, kayak kemarin udah berdamai dengan orang tua, udah minta maaf, udah selesai. Ya kekhawatiran aja kan Teh, itu aja yang terus menghantui. Kayak saya kan udah punya anak kan ya, walaupun belum nikah, anak angkat. Kayak udah mikir sekolahnya gimana ya, nanti besar gimana ya, istri saya nanti nerima dia nggak ya gitu. Karena saya mau bawa dia kan, saya urus dia sampai benar-benar nanti dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya gitu. Nanti baru saya suruh memilih. Perempuan ya? Perempuan. Ya, Menghantui lah. jadi kekhawatiran gitu. Dan memang dalam Islam kan memang kita nggak boleh khawatir tentang akan Benar. sesuatu yang belum terjadi sih ya. Dan itu juga pikiran. iya. Dan itu bagian dari tauhid sih sebenarnya. Dan itu bagian dari tauhid. Kayak kita nggak percaya bahwa nanti di masa depan bahwa Allah akan menjaga kita, Allah akan memberhasilkan apa yang kita inginkan, Allah akan memberikan apa yang kita mau, Allah akan membantu kita dalam melakukan apapun gitu. Memang itu bagian dari tauhid. Dan ketika kita meragukan Allah Subhanahu wa taala dalam keberhasilan, maka yang bermain di sini adalah setan. Gitu. Ketika kita ragu sama Allah, setan merasa oke, kamu ragu sama Allah, berarti kamu sama aku. Gitu. Dan ini ya kalau memang nggak ada yang lebih deep lagi, berarti ya memang ini triggernya gitu. Dan aku pengen banget kamu sadar hal ini. Ketika hal itu muncul, bahwa aku mulai khawatir ini itu, kamu harus sadar bahwa ada dia nih, ada si setan nih gitu, yang pengen kamu terus meragukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu Al-Khaliq, yang maha pencipta, yang dengan sangat mudah menciptakan kamu. Dan Allah itu Al-Alim, maha tahu apa yang terbaik untuk kamu dan tahu di masa depan kamu akan bagaimana gitu. Jadi ya jelas ini peran dia dalam menjerumuskan kamu sisi tauhid itu besar gitu. Dia udah nggak bikin kamu malas sholat, dia udah nggak bikin kamu untuk nggak ke kajian karena kamu udah ada di lingkungan kajian, kamu udah di lingkungan orang-orang yang sholat. Dia nggak bikin kamu untuk nggak melakukan kegiatan sosial misalnya gitu kan, karena kamu di lingkungan itu juga gitu, dalam amal soleh gitu. Tapi dia main di sisi tauhid. Sedangkan tauhid ini kan kayak inti dari Islam, bahwa kita bergantung, mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih, Lip. Jadi sebelah aku ada sahabat aku lagi, ini sih kembaran aku. Linda, yang Masya Allah beliau juga sama-sama, kita sama-sama berjuang melawan gangguan jin, dan aku selalu percaya kalau aku sembuh, semua juga sembuh. Akhirnya kita bersahabat karena suatu hal yang sama. Kita kadang suka melihat sesuatu hal yang sama juga gitu. Jadi dari tadi Alim ini sebel banget sama Linda. Kalau tadi teman-teman lihat video, itu si jin perempuannya tuh kayak cemburu banget sama dia gitu. Nggak boleh ada yang lebih cantik dari dia, katanya gitu. Jadi aku sengaja untuk bawa Linda ke sini. Dan kita minum mandi dulu ya, Lip. Diminum, Lip. Bismillah. Satu sendok apa 2 sendok ya, bagus? 1 atau 2 sendok? 2 sendok. Campurin ini dong, campurin Rocky dikit. Maaf ya, aku ya. Karena insya Allah bulan depan Alif mau akad nikah. Kita semua pada mau ke Binjai. Ayo diminum, Alif. Jadi kamu harus minum itu karena Alif mau jadi pengantin. Dipaksain, Lip. Ayo, let's go. Alif kontrol. Kontrol, pintar.
Lip, coba kamu ceritain ke aku harapan kamu tentang pernikahan. Kenapa teh? Harapan kamu tentang pernikahan. Gimana harapannya? Apa ya? Kamu- Biar ada partner sih teh, Iya. lebihnya. Karena kan aku selama ini punya partner yang bisa dibilang yang udah klop tapi nanti berkhianat. Jadi aku kan orangnya traumaan ya. Kalau udah trauma lama. Jadi kecenderungannya kalau punya partner nanti ada yang bisa jaga amanah, jaga aib, bisa berjuang bersama gitu kan. Ya suka duka sama gitu, yang benar-benar menerima gitu, bukan karena akunya tapi dia juga nerima aku untuk ibadah gitu. Nggak nerima karena ini Alif ganteng, pekerja keras, enggak, tapi di luar itu semua dia nerima memang benar-benar karena Allah gitu. Ya. Dan Ali udah pengen banget nikah. Sebenarnya kalau pengen bangetnya enggak teh. Maksudnya kepengennya itu karena ada beberapa hal gitu untuk menjaga sebenarnya. Karena merasa bukan merasa apa ya teh, jumawa, enggak, tapi memang merasa untuk menjaga diri aja. Iya, biar terhindar dari fitnah, Dari gitu ya. terhindar dari zina, gitulah dosa-dosa yang di perempuan. Karena Alif menyadari kan Teh, dosa yang lain, mabuk enggak, narkoba enggak, yang bandel-bandel udah selesai gitu kan, tinggal perempuan ini. Maka Alif selalu takut gitu kan, milih pasangannya ini kalau nggak tepat gimana gitu. Iya, ada ketakutan itu memang kalau kena jin jatuh cinta dan ketakutan itu akan selalu dihantui. Jadi kayak khawatir masa depan, bagian dari takut gagal, takut salah, takut gitu. By the way, tadi kan kamu ketemu Linda rasanya pengen nampar banget ya katanya. Kenapa sih rasanya? Nggak tahu, tangannya aja memang pengen gerak mau nambah. Rasanya pengen kesel aja gitu ya. Kesel aja. Padahal aku bestie ya. Iya. Bestie yang makan bareng. Sekarang masih pengen nampar? Pengen masih. Malah deket-deket. Nggak tahu juga, nggak tahu ini pengen memang ditampar. Sekarang semakin kepengenan nampar Semakin meningkat. semakin meningkat. Kan semakin dekat-dekat. Si Gitong. Tuh kan tuh. Ya Allah. Kenapa sih kamu tuh nggak keluar aja dari badan Alif? Alif mau nikah. Alif mau nikah kan ya, Alif ya? Alif mau nikah ya? Coba Alif bilang aku ingin menikah. Iya, pengen nikah, jangan ganggu. Masa aku majin ya? Haram. Nggak nyata juga. Iya, nggak nyata. Walaupun ada juga di luar sana teman-teman semuanya, dia memilih untuk menikah bersama jin karena akhirnya larut dalam buayan si jin gitu. Dan akhirnya ada yang sampai bercerai sama suaminya dan dia memilih untuk stay bersama si jin gitu. Ada juga yang rumah tangga jadi bikin berantakan karena si jin ini berhasil menguasai perasaannya gitu. Sehingga jadilah itu. Padahal kan di Islam diharamkan ya. Bahkan untuk beberapa praktek pesugihan itu ada memang yang diharuskan untuk menikah dengan jin gitu. Di beberapa kasus ada yang diharuskan untuk menikah dengan jin. Yang wanita. Kencang kali loh giliran aku mau ngomong ini. Kamu berhenti nggak? Alif denger. Alif Kenapa? Dengar? Masih setengah-setengah ya. setengah. Dari matanya kelihatan sih. Masih centil. Aku lupa loh namanya siapa. Lebih nantangin. Namanya siapa? Nggak tahu bang. Nggak pernah nanya. Kamu pernah dimimpiin si sosok yang lagi ganggu kamu ini gak? Dalam mimpi gitu. Dia biasanya kalau ada jin jatuh cinta, mohon maaf ya, dia sering muncul dan sering ngajakin hubungan intim. Sering. Beberapa kali kayak mimpi basah gitu, emang maaf. Iya, biasanya begitu dia. Cirinya tuh kalau jin jatuh cinta dia akan datang di mimpi dan akan mengajak berhubungan gitu.
Dan biasanya capek banget udahnya tuh kayak capek banget gitu hasilnya. Jadi kayak paginya itu kayak kamu lemes Benar, gitu, Teh. ya Bangun kan? tidur selalu kayak habis energi. Bisa bangkit susah. Jadi pagi itu adalah waktu yang sangat nggak pas untuk aku lakukan untuk komunikasi sama orang. Iya. Padahal pagi kan harusnya Iya, Harusnya karena flow. seger ya. malamnya fit ya. digarap, malamnya Malam. digarap sama dia. Tapi mohon maaf kalau manusia sama manusia kan kalau malamnya gitu kan paginya malah fit, Fresh. kan? Iya. Kalau sama Jen enggak. Kayak Jadi terserap gitu ya. paginya tuh energinya habis. Gitu. Kayak lelah banget. Jadi kan itu mengganggu kinerjanya ya, gitu, mengganggu kinerjanya. Padahal itu kalau di list aku tuh udah banyak gitu yang mau aku lakukan kan, kayak afiliator, maksudnya untuk bisnis kan. Pengen bisnis yang lain-lain lah, coba explore kan. Lagi belum ada tanggung jawab. Ya udahlah, digas aja dulu apa yang bisa. Waktu masih banyak. Tapi ya terhalang dia ini tadi. Iya. Dan mereka memang merasa lebih bisa menguasai pada saat sedang tidur, gitu. Makanya memang kalau deteksi gangguan jin itu nggak bisa lepas dari yang namanya mimpi-mimpi, gitu. Dan itu kita akan lebih mudah untuk menspesifikasi jenis gangguan jinnya apa. Dia wanita yang nggak pernah aku temui. Wanitanya sama atau beda-beda? Familiar, kayaknya sama sih seharusnya. Karena dia familiar di mataku. Dan sering biasanya. Istilahnya apa ya? Sesuai spek lah. Oh, seperti yang kamu inginkan lah ya gitu. Berarti yang Ya. muncul seperti spesifikasinya Alif gitu ya. Ya. Dan dia sering melakukan itu. Kalau lagi memang di titik terendah itu sih, lagi Capek hati. capek hati bener lah. Iya. Oh, seperti inginkan lah ya gitu. Spesifikasinya Alif gitu ya. Terus pelein orang gitu kan. Bulan depan nih kayak Lip. Iya kayaknya harus Minggu depan yuk. Jangan kayak kan akad dulu deh. kalau dari perempuan itu mau sekali jalan gitu biar nggak repot karena dia ASN juga kan dia. Oh. Jadi susah. Jadi mama emang udah cocok. Mama udah cocok ada di kayak gitu. Tapi terlalu lama kalau bulan 7. Iya pengennya cepet cuman memang ya lagi proses ngumpulin dulu kan teh. Nanti berjalan itu rezeki ada aja untuk mencukupin. Makanya teh doa selalu itu bang. Banyak kok. Rezekinya kebuka. Iya. Banyak yang memang kalau mau nikah kan selalu dihalangi. Cuma maksudku jangan terlalu lama, untuk bulan Juli itu terlalu lama dan emang obatnya menikah. Ya nakarnya itu kan dari ini kan teh penghasilan kan. Kayak di bulan itu mungkin ada sekian gitu kan. Itu ngomong sama dianya kemarin. Tapi udah obrolan tentang itu. Ya siapa tahu kita kan nggak tahu ya. Maksudnya Allah kan bisa kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi kayak siapa tahu ketika kamu udah menekatkan diri untuk oke, aku mau nikah bulan ini sebelum Ramadan gitu. Sebelum bulan pokoknya Ramadan aku udah harus ada istri biar aku nanti Ramadan bisa istri. Allah tuh bisa aja bukain jalan dari arah yang nggak disangka-sangka kan gitu. Nggak kamu yakin atau enggak gitu. Dan Allah kan yang janji kalau misalnya nikah kan akan rezekinya akan dimudahkan, dibuka gitu. Jadi sebelum Ramadan lah gitu. Oke lah, nggak Januari, Februari deh nikah gitu. Kalau misalnya belum ada teh, ya kita bisa bantu-bantu kok. Ya apa yang bisa kira-kira untuk nanti nikah gitu. Yang penting jangan diundur lagi nih, kalau bisa sebelum Ramadan nikah deh gitu. Karena ini salah satu obat sih gitu. Salah satu obat ya menikah, terutama untuk ya gangguan jin jatuh cinta gitu. Alif sih di bulan selain maksudnya ngelewatin Ramadan sih, maksudnya biar rencana mau ngajuin sama Pak Irfan untuk Ramadan bawa jamaah yang sebulan di sana kan. Bener-bener yang mau menguatkan tauhid karena kan hitungannya kan kalau mau ngebentuk habit kan 40 hari kan teh dilakukan terus menerus, mana tahu di sana bisa ngebentuk habit kan, lingkungan baik, teman-temannya juga ibadah terus kan. Tapi lebih urgent nikah. Iya sih teh. Iya. Lebih urgent nikah. Kamu mau nganuin habit sebulan di sana, pulang tapi dia masih ada. Dan ketika rasa takut khawatir mau muncul lagi, dia mau menguasai lagi. Ya maksudnya kan setelah Ramadan Syawal gitu kan teh, pengennya di Syawal gitu.
Oh, bulan yang menikah. Kemarin sih pengennya Syawal. Cuman kan namanya laki ya, menakar dengan realistis penghasilan sekarang, pemasukannya dari mana, maksudnya yang real. Iya, iya, iya. Nggak Tapi mau- dia udah tahu itu kan. nggak mau ngejanjikan, iya dia tahu. Kemarin sih pengennya Syawal, walaupun kadang dia khawatir kayak gimana, cukup, insya Allah cukup, saya bisa. Oh, banyak yang saya lakukan. Izinnya enggak. Si jinnya ini sempat ganggu calon kamu nggak? Kalau ganggu nggak pernah ya teh, karena kan calon saya kayaknya pun nggak tahu saya ada gangguannya. Belum tahu ya, belum tahu. Ini mungkin menjadi hal yang perlu disampaikan juga. Ah ke ya, dia. perlu tahu. Ya menurut Biar dia pengalaman ya. ancang-ancang gitu kan, Iya. nggak kaget dia punya calon gini, karena kan dia hidupnya normal gitu ya. Ya saran aku gitu sih. Saran aku memang ya dia harus tahu kalau kita beda. Nah, Dan dia juga harus siap. dia nggak pernah pacaran gitu kan, nggak pernah lagi sekali punya suami ya, Oh, aneh iya. kok kaget pula nanti dia. Iya. Ya aku mikirnya itu sih, maksudnya untuk ngeriset hidupku, aku harus punya calon yang bisa dukung aku. Nggak apa-apa deh itu, nanti kamu ngambil jalan dakwah yang lain gitu. Oh mungkin dia nggak sejalan sama kamu, merasa tersaingin, nggak apa-apa, kita dakwah jalan sini. Jadi orang-orang yang meyakini aku, mungkin aku cuma perlu satu orang itulah yang terdekat itu. Iya, iya, iya. Gitu, yang benar-benar nanti dunianya ya saling kita mengingatkan secara 24/7 gitu kan, sebagai mahram. Itu sih teh poinnya ke situ. Nanti kalau udah nikah kamu dibinjai berarti? Enggak, di sini Di sini. udah bilang, Oh. karena aku ya dia nanti bisa pindah izin suami gitu kan mas. Ya ikut suaminya. Aku juga bilang biar kita benar-benar mandiri di sini, orang tua kita nggak ada yang ikut campur satu poinnya Iya, berarti? enggak di sini lah kehidupan sesungguhnya gitu. Kita di perantauan gitu, jadi kebuka dan keungkap semua nanti busuk-busuk kita, maksudnya aib-aib kita itu yang nggak kita Tahu kita sebelumnya. orang. Nah, kita kan saling tahu di perantauan gitu kan, karena kita bertarung di sini, bertarung dengan lelah, perasaan, dengan apa ya, isi pikiran gitu kan, omongan orang gitu. Iya. Kayaknya Alek tuh lebih dengerin dan baperan sama omongan orang, jadi rasanya mungkin Iya, kalau beberapa deh. kali direndahkan. Iya. Iya. Kalau orangnya jauh enggak, kalau orangnya yang kayak aku udah nganggap misalnya kayak abang, kayak kakak. Mungkin dia marahnya marah sayang, cuman kadang aku kayak nggak dimarahin lah, didiemin gitu, kayak tiba-tiba dia kok omongannya nggak se-excited kemarin ya. Gitu lah. Kayak ada kayak dia kok nggak pernah ngajak aku kajian lagi ya gitu. Aku salah apa ya gitu. Kadang sampai insecure gitu, apa aku yang nggak ada Kamu takut benefit. kehilangan mah. Kayak rasa Kehilangan nggak, maksudnya kayak apa aku nggak ngasih benefit apa-apa ya untuk dia gitu, sehingga aku nggak pernah diajak lagi gitu. Gitu, jadi aku kepikiran yang apalagi teman-teman yang positif gitu kan. kok aku nggak diajakin ya. Kok aku nggak diajak, kayak lihat oh dia lagi kegiatan apa gitu. Iya, 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 iya. Harusnya lagi nggak Nggak dikit-dikit baper gitu. iya, dia ini ya apa. Itu kan perempuan banget ya gitu. Hmm. Karena memang ya dia yang mempengaruhi sekali gitu. Iya. Dan itu yang bikin dia betah. Kayak dilawan gitu loh, Lip. Kalau lagi merasa baper, Benar, makanya kadang ada beberapa hal coba ditanya lah ke orangnya gitu. Kenapa kok gini sekarang gitu. Ada beberapa orang, tapi ada yang beberapa juga yang dipendam segan untuk ngomongnya ke orangnya. Ya tipe-tipe yang baperan sih. Benar. Ya, iya, Makanya kadang karena ada pengaruh si jen perempuan tadi gitu. Harusnya kan dia untuk orang binjai, ya kan, Iya tuh laki kan, banget laki, gitu. binjai. Harusnya tuh nggak begitu, ya kan benar, gitu. Teh. keras. keras pasti. Iya, jadi aku kalau ngeliat story kayak teman aku lagi kajian gitu, loh kok dia nggak ngajak ya gitu. Kayak teman aku ke tempat mana, kayak ke Blok M gitu ya, kajian ustadz gitu ya, kok nggak diajak. Ketemu ustadz ini kok nggak diajak gitu, kayak, kok nggak diajak ya gitu. Padahal aku pengen juga dengerin cara mau ustadz. Kadang aku gerak di jalan itu yang pengen ku dengar mas. Oh ini benar.
oh ini benar gitu. Tapi ketika ada temen yang nggak ngajak, kamu kayak, ih kok aku nggak diajak, kenapa ini, aku kenapa, gitu, kok dia gitu sama aku, gitu, kamu ya overthinking jadinya. Tapi memang karena aku di perantauan ini kan apa ya sendiri gitu kan ya. Lihat peluang kan. Kalau nanti pengen ke sini lihat peluang, oh lagi kosong ke sana lah gitu. Oh orangnya lagi ada, datanglah ke sini main gitu kan. Kan kalau aku ke sini ada teteh nggak di rumah. Jenengan di mana Mbak, makan yuk gitu. Sering ngajakin Teh Sarah juga kan. Ketemu, yuk makan yuk, makan kerang gitu. Ya kalau aku udah ngajak gitu berarti aku udah sedih kali gitu. Memang aku harus keluar kalau nanti murung terus. Iya, karena itu salah satu pengaruh dari sifat jin perempuannya gitu, dibikin kamu Kayaknya seperti itu. jadi sifatnya perasa. Terus ketemu perempuan nyaman dengar untuk cerita tuh ya. Nah, aku tuh udah nyaman dengar untuk cerita. Takutnya perempuannya nyamannya beda pula. Kan? Iya, itu yang jadi aku problem ya kan. Itu yang jadi masalah beda lagi. Makanya aku selalu ke orang yang ku aja ya kita Ami kan. Dia udah tahu kayak dia nganggap kayak adik, aku kayak mbakku gitu kan. Mana ya Teh gitu. Nanti kalau lagi kangen ya mungkin istilahnya nanti ngirim reels yang aneh-aneh gitu, yang saling buat ketawa. Iya. Terus ngajak jumpa gitu. Ya, jadi nggak berani ke cewek-cewek yang lain gitu yang Iya, takutnya salah. Takutnya salah tanggap juga ya kan. Cewek lain kayak ini suka ya sama aku gitu. Kok cerita makin terus. Karena aku sifatnya ketergantungan kalau udah namanya ini terus. Iya, gitu sih. Kamu udah pernah nggak dialog sama kayak wahai jin yang ada dalam tubuhku, keluar dari tubuhku, bahwa Pernah Teh, sering malah kayak kok apaan sih di badanku semak. Nggak ada fungsi loh kau, jangan sok-sok ngawani. Yang ada kau cuma ngancuri percaya diri. Aku tuh di kepalaku tuh banyak ide gitu. Karena kan aku memang udah janji kan Teh untuk hidup nanti jangan terlalu bergantung sama orang gitu kan. Bukan berarti nggak mau kerja sama orang gitu kan, tapi memang nggak mau benar-benar kayak ya udah nanti rezekinya biar Allah yang atur. jadi kamu udah pernah coba ya ketika ajak dialog gitu, maksudnya kayak aku tuh udah mau sama kamu, aku mau menikah sama manusia, jadi kamu nggak usah ganggu aku. Udah kayak ketika di ketemu ke calon gitu kan, nih lihat nih calonku gitu, cantik dia kan nggak kayak kau bilang gitu. Gitu. Dia cantik terus dia itu pemalu terus nggak kayak kau pemarah. Aku berteman loh sama dia dulu dari SMA, aku bilang gitu kan. Aku nggak pernah dengar dia marah naikkan tinggi suaranya dari cowok, walaupun dia saat itu bisa marah aja itu. Tuh lihat katanya. Tapi abis kamu bilang gitu biasanya ada reaksi nggak? Jadi aku makin lemas. Jadi dibuat overthinking kayak mana bisa kok nikahin dia, tuh lihat tuh gitu. Dia itu PNS, kok sadar gitu, kayak dia itu PNS, walaupun dia sebaik itu dia pantas sama kamu, yakin kamu bisa hidupin dia gitu. Oh, jadi langsung ada suara-suara lain yang Iya. bilang seperti itu. Padahal kita udah, maksudnya aku udah ngasih tahu kan penghasilanku sekian sama dia, dan dia tetap menerima. Kalau salah nanti kan dia lihat kan kamu mau ada bisnis katanya. Dia juga bilang nanti ya nggak apa-apa, saat ini mungkin kamu kerja, aku bilang kan sama dia, aku masih ngasih izin. Tapi nanti kalau kita punya bisnisnya berkembang, tinggalin kerjaannya, urus bisnis. Karena dia mau kerja memang untuk biar ada kegiatan aja. Iya. Nggak mau yang diem gitu. Dia Berarti juga si bilang, Jin "Ya, udah nggak apa-apa, pernah kayak saat aku ini tuh gak mau sama kamu tinggalin aku. Kamu pernah gak bilang sama dia? Karena aku pernah coba ini dulu waktu aku terkena jin jatuh cinta. Kalau kamu pengen aku bahagia, tolong tinggalin aku. Karena aku gak bahagia sama kamu, dan aku bahagia sama orang lain. Jadi kamu tolong tinggalin aku. Pernah Teh, itu jadi makin lemas. Aku sih Efeknya malah lemas gitu. lemas, jadi makin overthinking dibuat-buatnya. Jadi memang aku harus ketemu ngobrol terus sama orang sebenarnya, yang biar dia ini hilang. Iya. Dan biasanya itu efeknya kan begitu ya. Itu tuh sebenarnya nggak akan lama sih, Lip. Kayak kamu rutinin itu terus. Jadi mereka tuh melakukan seperti itu biar kamu nggak gitu lagi, biar kamu nggak bilang aku tuh nggak mau ya sama kamu, aku pokoknya mau nikah, aku mau ini. Terus besoknya kan dia bikin lemes, biar kamu
bener-bener nggak ninggalin dia, paham nggak sih maksud aku? Gitu. Jadi ketika lemes itu kamu bisa masukin herbal kayak madu apa gitu, dan itu harus tetap kamu lakukan gitu biar dia bener-bener yakin bahwa oke nih orang bener-bener memang bener-bener nggak mau ya sama aku, orang ini bener-bener memang lebih bahagia tanpa aku gitu. Karena biasanya kayak mereka tuh selalu berpikir bahwa kita itu akan bahagia kalau sama mereka, nggak ada yang bisa bahagiain kita selain mereka gitu, nggak ada yang bisa mencintai seperti cintanya mereka ke kita gitu. Jadi kayak hal kayak gitu sih. Tapi aku malah mikirnya Memang perempuan bener-bener ini nggak mau nggak ya pure sama suka sama aku. lebih bahagia tanpa Dia ini dia kayak kira bahwa kirim sama kita yang itu ini karena dia mungkin tahu Alif ini harus diuji dari perempuan kan. Udah itu selesai. Karena aku memang dari dulu menyadari ujianku cuma perempuan aja tuh. tapi ini jatuh cinta sih. Ini jin jatuh cinta, Lip. Biar jin jatuh cinta dan dia udah deep, udah yang cinta banget gitu. Kayak dia kayak apa ya? Punya misi lah selain memang dia jatuh cinta. Iya, dia Mungkin punya ada misi. misi sebelumnya terus sampai jatuh cinta. Misinya adalah biar kamu gak menikah, jadi kamu gak punya keturunan yang nanti akan menolong agama Allah. Jelas itu. Gitu. Dari pernikahan kan harapannya kan nanti ada anak keturunan. Dan dia tahu kamu aktivis dakwah dan kamu tahu kamu akan memilih perempuan yang baik dari rahim yang taat, akan lahir generasi yang baik gitu. Ya mereka akan menghalangi itu gitu. Gitu karena kan di masa depan nanti ya akan menghadapi Dajjal gitu, dan biasanya jin-jin yang seperti ini biasanya servant of Dajjal juga gitu. Cuma kan di antara petugas-petugas itu tuh memang benar-benar ada yang akhirnya mereka jatuh cinta. Nah, ini kan PR lagi ya kan gitu. Ini dia nantangin aku kalau nenek ini. Kenapa kamu? Kenapa? Keluar dari badan Alif. Dari tadi aku lihat dia lirik-lirik itu. Nggak perlu masuk badan dia. Keluarlah. Yang cucuku. Ya cucumu, tapi kan bisa dari luar aja, nggak usah masuk badannya. Dia yang jaga Allah. Sampainya tuh Berubah kan? Nggak usah dijaga. Yang jaga Alif Allah. Ya? Paham? Kamu sayang nggak sama Alif? Sayang nggak sama Alif, Mbah? Masuk Islam ya? Kamu Islam? Kalau kamu Islam, harusnya kamu tahu haram untuk masuk ke tubuhnya manusia. Kamu Islam bohongan kali. Enggak, cucukannya banyak yang jahat, banyak yang manfaat. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi dia manfaat. Nggak apa-apa, bagus. Katanya kamu Islam. Kamu bukan Islam nih, kamu bohong sama aku, Mbah. Nggak boleh loh. Kasihan loh dia. Dia ini baik. Hah? Dia anak baik. Iya, anak baik. Alif anak baik. Anaknya polos. Iya. Kok gitu loh sama orang. Ya itu kan tabungan pahala dia. Kamu jarang kajian ya, Mbah? Jarang. Nanti kajian ya. Ini hari apa? Hari Selasa. Nanti pekan pertama di Masjid Kota Wisata itu ada kajian Ustadz Umar Mita. Kamu ngaji di situ biar kamu tahu. Kadang-kadang kita ditipu sama orang, kita dijahatin orang. Jadi biar kamu paham bahwa itu sebenarnya dibutuhkan. Kadang-kadang kita tuh butuh untuk dijahatin orang. Kenapa? Karena mungkin ibadahnya Alif ada yang berantakan sehingga butuh diuji biar nanti dapat pahala tambahan. Gitu, Mbah. Keluar ya. Dosa loh masuk badan Alif. Bukan Islam nih. Tipu-tipu ya? coba asyhadu Coba syahadat. Paham ah. Coba. asyhadu Ya kan dia suaranya cantik kan dari aku. Apa? Kan suaranya bagus kan dari aku. Dari Allah. Nah, nggak boleh gitu. Dari Allah, bukan dari kamu. Istighfar. Coba istighfar, bisa nggak kalau kamu Islam? Coba istighfar. Coba istighfar. Nggak bisa, kamu bohong kamu. Nggak boleh gitu, Mbah. Keluar. Nggak boleh gitu. Atau syahadat aja yuk, syahadat. Udah keluar dari Alif sebenarnya sih. Keluar yuk, Mbah. Alif. Nggak lagi digeser. Nggak usah masuk lagi kau perempuan. Ku jambak nanti kau.
Salah sekali aku. Aku bisa pakai sarung tangan ini. Minta dirukia deh ini. Iya. Tahu aja ya. Ya tahu lah. Iya, geser langsung. Jadi ganteng. Udah ada masuk lagi. Itu tadi. Yang perempuan itu. Jadi ganteng. Tuh kan. Keluar ya. Ih, cantik kan Linda daripada kamu. Mau. Oke, jadi Lihat dia cantik Ini banget. selek. yang lu ya. Ini jauh lah. Kamu nggak lihat bulu mata dia cantik banget. Lihat hidungnya mancung. Cantik. Ih, jelek kamu. Jelek. Ambil kaca coba. Suruh dia ngaca. Mana kaca? Lihat. Lihat ngaca. Ini loh kameranya. Tuh. Ini cantik loh aku. Ih, jelek kali loh. Keluarlah. Adik mau nikah. Mau. Sebelum Ih, jangan lah. sebelum Ramadan, Alif mau nikah. Nggak ada duitnya. Ada, aku yang mau bayarin Alif nikah. Aku mau bayarin Alif nikah. Nggak Kamu boleh. mau apa? Boleh. Aku mau bayarin Alif nikah. Kamu mau apa? Linda yang punya pabrik dulu, pabrik gede. Punya duitnya pabrik, banyak. duitnya banyak. Dia mau modalin Alif nikah. Nggak mau Patungan tuh. kita mau modalin Alif Nggak nikah. mau. Tuh. Dia nggak mau utang budi. Enggak, ini enggak utang budi. Ini enggak utang budi. Ini adalah nanti hasil kerja kita yang kita bagi ke Alif. Karena Alif kan bagian dari tim kita juga. Ya, jadi kamu mendingan keluar daripada kamu. Padahal udah nggak ada. Ini. Padahal rambutnya Iya, tipis jelek. Gitu. Tipis. dia punya pabrik yang bisa bikin orang cepet hamil. Ada herbal buat bikin cepet hamil. Gak usah lihat aku Nah, gitu. Nanti dia mau modalin Alif nikah sama aku kan patungan modalin Alif nikah, terus kita kasih herbal yang bikin istrinya cepet hamil. Jadi abis lebaran kan sebelum Ramadan nikah, abis lebaran hamil. Iya, Nggak bisa. bisa. Aku yang buat nggak bisa. Allah akan bikin bisa. Allah akan bikin bisa. Allah akan bikin bisa. Kamu tuh so cantik. Emang cantik. Ini cantik lo. Nanti kayak waktu mikirin kamu, Alif. Kalau udah nikah. Iya. Nanti Alif kalau udah Nanti gue buat istrinya sentuh. Ih, enggak mungkin. Nanti kemana-mana sama istrinya dia berdua. Pegangannya iman kan? Pegangannya Oh, iya. iman. Dalam hatinya ada tauhid kepada Allah, nggak mungkin. Setiap malam pacaran. Setiap hari nanti. Dia kan nggak pacaran sama yang sekarang. Nanti kalau udah nikah dia sama istrinya terus. Nanti abis Dia buat lebaran, pacaran sama orang. abis lebaran dia bakal punya anak insya Allah. Nanti Kan kalau ada masalah ceritanya ke istri. iya. Enggak maku. Dia itu nggak butuh sama kamu. Gitu. Dia tuh jijik sama kamu tau Enggak, nggak? dia Jijik, butuh aku. jijik dia bilang sama Dia aku pintar sama aku. dia jijik sama kamu, tau nggak? Dia jijik sama kamu. Kamu bau sampah, kamu jelek, dia jijik sama kamu. Alif nggak bahagia sama kamu. Bodoh amat. Ini ada yang mau nawar kamu nih. Ini ada yang mau nawar kamu nih. Katanya. Lagi. Kalian tuh kenapa sih ngomong sama aku? Ih, dia naksir kamu loh, sama dia aja. Ini. Kamu nggak lihat dia? Ih, rambutnya kriwil kayak wowo. Ini laki-laki rendahan kayak gini ngobrol sama aku. Sorry nggak level. Minimal tuh kayak Alif dari kalangan sultan. Ya elah. Cantik dong masa sama mereka. Lah kamu jin krocok dari comberan masuk ke badan Alif, nggak level lah. Alif itu harus sama perempuan Oh, soleha. ternyata dari Comberan. Dari comberan, baunya aja busuk banget. Enggak. Idih. Ya Sarah. Apa? Dibawa temannya sini. Sini kumpul. Pergi semua sama teman-teman. Enggak, itu mau datang ke kamu. Apa dah? Mau datang nggak kamu? Berat ya. Kasihan ya. Panggil Gimana? Aminah. Berantem terus ya sama suaminya. Sorry ya. Enggak, dong. Itu dia tuh. Dia yang bilang sama aku. Iya, terus kamu tuh merajuk terus sama suaminya. Ntar lagi pisah. Sok tahu
orang dia ntar lagi hamil. Astagfirullahaladzim. Dia ntar, kamu yang bentar lagi pisah, Kesel dia sama bentar dia. lagi hamil. Kamu Kamu yang balik. kesel sama aku. Enggak, ngapain kesel sama kamu? Gak ada urusan. Kan dia cantik, lebih cantik dari kamu. Jangan ganggu Udah Alif, ah, kenapa sih? capek sama orang rendahan. Mau pulang. Yang rendahan siapa? Mau samain pulang. aja, samain aja, ngikutin aja ya. Calon nyalip udah tidur belum ya? Kita video call. Aku mau video call calon nyalip, Pak. Kita video call yuk. 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 Kemana mau? Mau. Keluar yuk, kamu keluar yuk. Keluar ya. Yang mau keluar ngapain ngobrol sama kalian? Ih, Ini jijik banget sih kamu. Keluarnya dari badan, bukan cuma geser. Baru lihat aku ada ini. Keluar nggak kamu? Keluar yuk. Ganti loh. Zainal. Ganti lagi. Dikatain nanti aku kayak tahu gitu. Aku tuh mau keluarin yang perempuan. udah lama lo nggak ketemu. Iya loh, keluarlah. Mana perempuan sama kamu? Di sana udah tidur. Yang cantik, yang ratu. Udah tidur. Mana? Aku tuh mau keluarin yang perempuan. Keluarlah, aku mau keluarin. Mana tadi itu si perempuan, siapa namanya itu? Nggak tahu. Gimana sih? Lah kan dia sombong, ngapain aku ngobrol sama dia? Oh, Jin bisa sombong juga ya. Udah Jin sombong. Kamu Ganti juga lagi. sombong loh. Enggak. Nggak mau keluar dari badan dia. Ya aku kan nggak tahu. Pengen ketemu, kan udah lama. Ya Allah, ngajak gosip loh Jina. Kok nggak ngasih kopi? Udah Udah. diminum sama Ini Andi. loh, kopi loh, ini loh. Terus aku kan suka ngopi, masa kamu nggak tahu? Ya Ini loh, Allah, kopi loh, ini. Zainal. Mana kopi? Lah kopi hitam kita mana? Ada kopi hitam, Habis sama kamu ganti. udah. Ada air rukiah ya? Nggak mau. Air rukiah aja Air lah. zam-zam aja ya. Zam-zam. Air rukiah, air rukiah. Kopinya udah habis loh sama Ali. Air rukiah tadi mana? Udah habis lah. Ini enggak. Oh, di bawah itu kasih air rukiah. Ini loh, Zainal. Kamu nih loh. Iya. Tolong dong buatin saya kopi. Enggak, enak aja. Ini air minum biasa. Enggak, saya nggak Kok kamu minum. nggak pakai sorban sekarang? Kawin kamu ya? Enggak. Hah? Belum. Kenapa? Enggak apa-apa, yang sendiri aja. Nggak mau sama perempuan. Aku punya jin muslim nih Fatimah, cantik loh. Di Mau mana? nggak? Aku panggil sini nanti. Dia ikut Bang Irfan kemarin. Masa? Iya, Aku ke nggak Madinah. ketemu. Ada di Madinah, dia ikut Bang Irfan umroh. Jangan keluar ya, aku mau si Rukia si Alif. Iya. Keluar ya, jangan ganggu lagi, jangan masuk kalau badan Alif lagi. Dia nggak tahu aku tadi kok kepanggil di tempat kamar lama. Rupanya ternyata indah. Bagus ya rumahnya. Ijo-ijo ya. Kok keluar, udah keluar. ganti ya? Iya loh. Malah bulat-bulat ya. Kan macan. Keluar. Jangan masuk lagi ke badan Alif. Astagfirullah. Kabur loh. Iya, ganti lagi. Ada berapa ini teh? Ganti lagi. Pindah kata indah. Pasti kedengeran. Pindah. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam Ini loh nih. mim. Alif lam mim. Lemes aku tuh. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul ma razaqnahum. Walladzina bima Udah. Jadi mas, Ini berapa mas? satu. Nggak ada. Tiba-tiba ada tes mata ya. Ya teman-teman semuanya, kenapa hal ini kayak on off keluar masuk gitu? Karena memang masih ada perasaan yang dominan, yang berupa emosi negatif yang memang belum bisa terurai, belum bisa terdamaikan, belum bisa tertenangkan. Dan tadi terbukti ketika dibacakan ayat ruqyah juga sebentar langsung sadar lagi gitu. Padahal tadi kita lihat lama kan gitu dialognya dengan jin gitu, dan niatnya bukan dialog ya gitu. Karena kita berusaha menggali dan ingin mengedukasi teman-teman semuanya bahwa memang gangguan jin itu memang ada, dan yang kasus di Alif ini komplikasi ya gitu. Jadi kayak ada gangguan jin jatuh cinta, ada gangguan jin leluhur gitu. Dan insya Allah bisa sembuh. Insya Allah nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Ini hanya sebuah proses. Ini adalah bagian dari takdir yang Allah berikan, bagian dari ujian yang memang harus Alif tuntaskan, yang harus Alif jalani, yang harapan kita semuanya nanti kita bisa bekerja sama atas izin Allah dengan Alif untuk bisa benar-benar sembuh, untuk menghilangkan, dan target kita minimal Alif berikan bagian Alif, karena ini adalah satu obat yang urgent yang harus kita lakukan gitu untuk menggagalkan, untuk memutuskan jin jatuh cintanya gitu. Kita doakan teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman yang mengaminkan pada hari ini, kita doakan semoga Alif segera menikah sebelum Ramadan gitu, sehingga di Ramadan nanti Masya Allah akan menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah untuk Alif bisa bersanding dengan istrinya. Kita doakan sama-sama, dan nantikan kisah-kisah selanjutnya di Cerita Indah masih bersama saya Indah Dari. Kalau kalian merasa ini bermanfaat silahkan disebarluaskan, jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Iya, jadi teman-teman bisa lihat perut aku tiba-tiba besar lagi. Dan sebelum ini ada kejadian. Jadi tiba-tiba burung hantu, aku punya burung hantu kesayangan namanya Sarukan. Jadi dia sehat. Tadi kita syuting segmen Cerita Indah tuh masih bunyi-bunyi gitu pas Alif lagi cerita. Terus gak lama dia lemas. Terus aku tuh sakit perut, aku ke toilet. Dan teman-teman tahu nggak yang keluar tuh rambut beneran gitu, rambut sama kapas basah gitu. Terus begitu selesai keluar itu, kamar aku diketok. Aku masih di kamar mandi tuh, tapi aku dengar kamar aku diketok. Begitu aku keluar kamar mandi dikabarin burung hantu aku mati gitu. Terus nggak lama perut aku besar lagi tuh. Terus segini, kelihatan nggak gitu.
gitu. Dan sebenarnya gangguan-gangguan itu muncul sih semenjak berkomitmen untuk yuk kita bikin YouTube gitu. Sampai aku pun udah bilang sama tim YouTube untuk siap-siap ya gitu, karena kalau dampingin aku tuh mungkin akan beda gitu. Karena berdasarkan pengalaman juga kalau lagi safari dakwah, panitia kajian itu semua bilang dari semua daerah yang pernah aku datengin, semua bilang kalau bawa teh indah itu beda karena akan ada aja gangguan gaibnya gitu. Kayak kemarin aku bilang begitu, jadi kayak emang dari hari pertama kita mulai YouTube itu udah ada aja gangguannya, termasuk yang hari ini gitu ya. Jelas aku sedih ya, itu burung tuh aku kesayangan aku banget gitu ya, dari dia bayi, dari dia kecil sampai dia segede itu. Terus jadi dulu kucing aku gitu, sampai aku berhenti untuk piara kucing karena trauma gitu. Kasihan mereka selalu jadi korban untuk semua gangguan sihir yang datang gitu. Tapi ya qadarullah, untuk malam ini korbannya adalah burung hantu aku. Dan ya bismillah, aku kayak perut membesar udah jadi hal yang ya biasa, karena aku selalu percaya kalau aku pun meninggal ya syahid, kalau aku masih bisa hidup ya alhamdulillah, dan hidup yang sekali ini harus bermakna, harus berarti. Jadi aku nggak pernah takut sih untuk ngadepin ancaman sihir atau gangguan jin atau gangguan alam gaib yang datang gitu, kan aku selalu percaya Allah akan jaga aku, Allah akan lindungi aku, dan yang terbaik akan selalu datang untuk aku. Kita teman-teman semua doain aku ya. Assalamualaikum.